Sebelum kita mengambil penjamuan kudus, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini di mana kami memperingati apa yang Kau telah lakukan bagi kami Tuhan. Kau telah mati di atas kayu salib Tuhan bagi kami karena Kau mengasihi kami. Dan dalam kami mengambil penjamuan kudus pada pagi hari ini, Bapa, biar Kau yang menolong kami supaya kami dapat memeriksa hati kami Tuhan. Ampuni kami untuk segala dosa-dosa kami dan setiap pelanggaran kami. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Dan di dalam kami mengambil penjamuan kudus ini Tuhan, kami berterima kasih untuk kasih-Mu, untuk kesetiaan-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, apapun keadaan hidup kami pada saat ini Tuhan. Jika ada di antara kami yang sedang sakit, dalam kami mengambil penjamuan kudus ini Tuhan, kami akan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun keperluan kami Tuhan, dalam kami mengambil penjamuan kudus ini Tuhan, biar Engkau yang akan terus menolong kami, berkati setiap pribadi kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita angkat roti. Dan saya akan membaca daripada 1 Korintus pasal 11 mulai daripada ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti bersama-sama. Mari kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah penyajian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Oleh karena darah-Mu Tuhan, kami telah dicucikan dari setiap dosa-dosa kami. Kak salib-Mu itu Tuhan yang memberi kami kemenangan, yang telah menyucikan segala dosa-dosa kami. Dosa-dosa kami telah diampuni. Pada saat ini Tuhan, Engkau telah memulihkan kami. Terima kasih. Di dalam sebentar Tuhan, kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau yang membuka hati kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang terus menerangkan firman-Mu pada setiap pribadi kami. Biar Roh Kudus-Mu yang terus memimpin kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita membuka di dalam Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat. Kita akan membaca mulai dari ayat 14. Ibrani pasal yang keempat. Kita akan membaca ayat 14 sampai ayat 16. Ayat 14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia,
supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara-saudari, apa yang dialami oleh orang-orang Kristen yang terdapat di dalam surat Ibrani ini ialah sama dengan apa yang kita juga alami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen. Apa yang dialami oleh orang Kristen di dalam surat Ibrani ini juga dialami oleh kita sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa, saudara-saudari? Sebab pada mulanya ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ketika kita membuka hati kita untuk menerima Dia, untuk masuk dalam hidup kita, kita berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Kita bersemangat untuk melayani Tuhan. Kita ada kerinduan untuk membaca kebenaran firman-Nya. Kita ada kerinduan untuk berdoa. Tapi setelah sekian waktu, sekian lamanya, ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita yang menyebabkan hati kita sudah tawar. Kita tidak bersemangat lagi untuk mengikut Tuhan. Jadi inilah yang terjadi kepada orang-orang Kristen di dalam surat Ibrani ini. Mereka sudah tawar hati untuk mengikut Tuhan. Mereka sudah lemah semangat. Iman mereka sudah lemah. Jadi penulis surat Ibrani ini ingin mendorong mereka supaya mereka bersemangat kembali, supaya iman mereka dikuatkan kembali. Apakah yang menyebabkan iman kita menjadi lemah, saudara-saudari? Apa yang menyebabkan semangat kita lemah, dan oleh sebab itu iman kita juga lemah di dalam Tuhan? Kalau kita pikir, mungkin kita pikir yang menyebabkan perkara yang menyebabkan kita lemah di dalam semangat kita sering mungkin penganiayaan. Orang-orang yang mengalami penganiayaan itu akan lemah di dalam iman mereka, lemah di dalam semangat mereka untuk mengikuti Tuhan. Walaupun pada mulanya mereka berkobar-kobar, pada mulanya mereka rindu untuk Tuhan, mereka meluangkan masa untuk berdoa, untuk membaca firman Tuhan. Tetapi setelah sekian waktu, sekian lamanya, semangat mereka itu lemah. Mungkin penganiayaan yang menyebabkan mereka semangat mereka menjadi lemah. Tapi saudari, kalau kita melihat orang-orang Kristen di negara-negara di mana mereka mengalami penganiayaan seperti negara Cina dan juga beberapa negara yang lain, kita dapat melihat, saudari, bahwa orang-orang Kristen di tempat-tempat itu, walaupun mereka dianiaya, tapi mereka tetap bersemangat untuk mengikuti Tuhan. Mereka tetap bersemangat untuk melayani Tuhan. Mereka ada keinginan, ada kerinduan untuk membaca firman Tuhan. Jadi saudari, kita tidak sepenuhnya apa yang menyebabkan orang Kristen lemah dalam semangat mereka itu adalah penganiayaan. Mungkin juga saudari, yang menyebabkan iman seseorang ataupun semangat seorang itu lemah mungkin dari segi ajaran yang ada di gereja tersebut. Yang sebab ada gereja-gereja yang ajaran mereka tidak bertepatan dengan firman Tuhan. Tapi orang-orang di gereja itu, jemaat di gereja itu, mereka tetap bersemangat. Oleh sebab itu kita akan melihat ada gereja-gereja yang mengajar daripada Alkitab itu tidak bertepatan dengan firman Tuhan. Tetapi jemaat-jemaatnya tetap bersemangat. Jadi ajaran yang salah, doktrin yang salah itu tidak akan menyebabkan jemaat di gereja itu lemah semangat.
dan lemah iman. Jadi apakah yang menyebabkan orang Kristen yang pada mulanya mereka bersemangat, ingin melayani Tuhan, mempunyai kerinduan untuk membaca firman Tuhan, untuk berdoa, tetapi sudah sekian waktu mereka lemah semangat, iman mereka menjadi lemah, saudari. Kita dapat belajar bahwa apa yang menyebabkan orang-orang Kristen, orang-orang percaya, mereka, iman mereka, saudari, menjadi lemah, ialah sebab mereka lemah semangat. Kalau dulu mereka berkobar-kobar mau ikut Tuhan, tetapi ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan mereka yang menyebabkan mereka lemah semangat. Tidak ada kerinduan lagi untuk datang ke gereja, tidak ada kerinduan lagi untuk berdoa. Ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka yang menyebabkan mereka sekarang lemah semangat. Mungkin dalam hubungan mereka dengan orang-orang di gereja, mungkin ada kata-kata yang mereka telah dengar, ataupun kelakuan-kelakuan yang mereka pernah lalui, hadapi, yang di dalam kehidupan mereka, dan menyebabkan mereka lemah semangat. Tidak lagi ada kerinduan untuk mau ikut Tuhan, dan itu menyebabkan iman mereka lemah. Jadi saudari, biar kita berhati-hati dengan kehidupan kita. Saya pernah membaca satu buku, masa itu saya masih belajar di UiTM, dan saya terlibat di dalam pelayanan di UiTM, di Institut Teknologi Mara ketika itu. Dan saya membaca satu petikan di dalam sebuah buku, dan dia berkata di dalam buku itu bahwa kita harus menjaga api yang berjalan-nyala di dalam hidup kita. Kalau kita berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, untuk mengikut Tuhan, kita perlu menjaga api itu yang berkobar-kobar, yang menyala-nyala dalam hidup kita. Kenapa? Karena kalau api itu padam, sangat susah kita untuk mendapatkannya kembali. Sangat susah untuk kita menghidupkan api itu di dalam kehidupan kita. Ya, api yang berkobar-kobar itu sangat susah kita untuk mendapatkannya kembali. Sama juga saudari, kalau kita lemah dalam semangat kita, kalau kita tidak menjaga semangat kita supaya semangat kita itu sentiasa berkobar-kobar, kita menjaga kerinduan hati kita itu supaya tidak ada sesuatu yang boleh mencuri kerinduan kita daripada hidup kita. Sudah, kita perlu menjaga. Sebab apa? Sebab kalau kita kehilangan semangat kita itu, sangat susah untuk kita mengambilnya kembali. Sangat susah untuk kita untuk bangkit kembali untuk ikut Tuhan. Jadi saudari, di dalam firman Tuhan yang kita lihat pada pagi hari ini, kita belajar beberapa hal. Kita belajar sesuai dalam firman Tuhan ini tentang bagaimana kita harus bertahan di dalam iman kita. Dan di dalam firman Tuhan yang kita lihat pada pagi hari, kita akan melihat beberapa sebab mengapa kita perlu bertahan di dalam iman kita. Kita akan belajar beberapa hal. Kenapa? Beberapa sebab mengapa kita perlu bertahan di dalam iman kita. Saudari, kita perlu bertahan di dalam iman kita sebab Kristus telah menang ke atas semua kesulitan untuk kita. Tuhan Yesus telah melalui kesusahan-kesusahan. Dia telah dilahirkan ke dunia ini sebagai manusia, walaupun dia adalah Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa dia telah meninggalkan segala kemuliaannya di surga untuk
datang ke dunia untuk lahir ke dalam dunia ini sebagai manusia, dan dia telah datang supaya dia boleh menolong kita. Dan firman Tuhan dalam ayat 14 berkata, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Di sini saudari, ya, firman Tuhan berkata, yaitu Yesus. Dia menyebut namanya, yaitu Yesus. Walaupun dia adalah anak Allah, tetapi dia telah dilahirkan ke dunia ini menjadi manusia, dan dia diberikan nama Yesus. Dan dia telah datang ke dunia ini, saudari, untuk menang di atas segala masalah-masalah, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Sebab kita tinggal di dalam Dia dan Yesus tinggal di dalam kita. Jadi kita, firman Tuhan di dalam Roma 6 ayat di dalam Roma pasal yang ke-6, dia berkata bahwa ketika Tuhan Yesus bangkit daripada kematian, kita juga bangkit bersama-sama dengan Dia. Ketika Dia mati, kita juga mati bersama-sama dengan Dia. Yang bermaksud dari kita hidup di dalam Tuhan Yesus, kita hidup di dalam Dia. Jadi karena Dia telah menang di atas kematian, kita juga menang di atas kematian. Kita hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi apapun masalah kita, apapun cobaan yang kita hadapi, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus telah menang di atas semuanya itu. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata bahwa kita adalah umat pemenang. Sebab apa? Sebab Tuhan Yesus telah menang di atas segala masalah-masalah, segala cobaan-cobaan yang kita hadapi. Masalah tetap ada, saudara-saudari. Kesulitan tetap ada. Kita akan menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kita, masalah-masalah. Tapi kita jangan takut, karena Tuhan Yesus telah menang di atas segala kesulitan dan setiap masalah itu. Seperti ketika kita melihat matahari, sesuai, kadang-kadang matahari itu ketika cuaca tidak baik, kita tidak dapat melihat matahari tersebut. Kita tidak dapat merasakan sinaran matahari itu, tapi kita tahu bahwa di belakang langit, di belakang awan itu ada matahari. Dia tetap ada. Dan kadang-kadang matahari itu tidak kelihatan. Sama juga saudari, di dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita merasakan bahwa Tuhan itu tidak ada bersama-sama dengan kita. Kita tidak merasakan hadirat Tuhan, tetapi Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Sebab Dia telah berjanji kepada kita. Dia berkata bahwa namanya adalah Immanuel, Tuhan yang menyertai umatnya. Jadi dalam apapun situasi hidupmu pada saat ini, apapun cobaan yang engkau hadapi, engkau adalah umat yang pemenang. Sebab Tuhan Yesus telah menang di atas segala kesulitan kita. Jadi saudara dan saudari, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Kita hidup di dalam Dia, dan Dia ada di dalam hati kita. Mari kita terus bertahan di dalam iman kita, sebab Kristus telah menang ke atas semua kesulitan yang kita hadapi. Seterusnya saudara-saudari, kita perlu bertahan di dalam iman kita, sebab Kristus memahami apa yang kita sedang alami. Kita perlu bertahan di dalam iman kita, sebab Kristus memahami apa yang kita sedang alami. Bertahan di dalam iman itu, saudari, bermaksud kita tidak goyah, kita tidak goncang, kita tetap berdiri, kita tetap bertahan.
Walau apapun rintangan, walau apapun masalah, apapun cebaran, kita tidak lari meninggalkan Tuhan. Semangat kita tetap berkobar-kobar. Kita tetap ingin mengasihi Tuhan, merindukan hadirat-Nya. Di mana Tuhan berada, di situ kita juga ingin berada. Karena Dia ada dalam hati kita dan kita ada bersama-sama dengan Dia. Di dalam ayat 15, Dia berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Tuhan Yesus boleh merasakan kelemahan kita. Kenapa, saudari? Sebab ketika Dia ada di dunia ini, Dia telah mengalami semua pencobaan. Dia telah dicobai. Dia telah mengalami penganiayaan. Dia telah disangkal oleh orang-orang yang paling dekat dengan Dia. Mereka meninggalkan Dia. Mereka lari meninggalkan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, Dia pernah diludahi, Dia disalibkan, disengsara, dipukul. Jadi saudari, apabila kita mengalami situasi yang seperti itu, yaitu kita dianiaya, kita dalam kelemahan, ada seorang yang mengetahui perasaan kita. Kadang-kadang saudari, kita akan mengalami masalah. Dan ketika kita dalam masalah itu mungkin ada kawan kita yang datang. Ya, orang yang paling dekat dengan kita, ya saudara kita datang. Dan dia berkata demikian, saya paham apa yang engkau sedang lalui. Saya paham perasaanmu karena aku juga pernah melaluinya. Dan apabila kita mendengar ada seorang yang berkata demikian kepada kita, saudari, semangat kita akan kembali. Kita merasakan, wah, ya ada orang yang di sisi saya, yang bersama-sama dengan saya, sebab dia mengalami situasi yang sama. Dia telah melalui masalah yang sama, dan dia telah menang di atasnya. Dan dia boleh memberi dorongan kepada saya. Jadi Tuhan Yesus sendiri boleh memberi dorongan kepada kita. Sebab apa? Sebab Dia telah melalui situasi yang sama. Tetapi walaupun Dia melalui situasi yang sama, saudari, Dia telah melepasinya. Dia telah mengatasinya. Dia tahu cabaran itu yang kita alami itu sangat besar, dan Dia boleh menolong kita. Dan firman Tuhan ini berkata, sebab imam besar yang kita punya, yang merujukkan kepada Tuhan Yesus, yang dimana Tuhan Yesus ada di surga. Firman Tuhan berkata bahwa Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang ada di surga, dan Dia berdoa syafaat bagi kita. Dia berdoa syafaat bagi kita, dan firman Tuhan berkata kita tidak tahu apa yang perlu kita doakan, tetapi Roh Kudus yang ada dalam diri kita yang berdoa bagi pihak kita. Dan apabila Roh Kudus itu berdoa bagi pihak kita, saudari, Tuhan Yesus yang ada di surga, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu, mendengar doa yang disampaikan oleh Roh Kudus ini, dan Dia menolong kita. Walaupun kita tidak tahu apa yang perlu kita doakan, tetapi kita ada penolong yang ada bersama-sama dengan kita, itu Roh Kudus yang menolong kita di dalam doa kita. Tuhan Yesus, saudari, bukan
hanya sebagai imam besar agung bagi kita, tetapi dia juga adalah penggembala kita yang berdiri di hadapan Allah Bapa. Dan kadang-kadang musuh kita itu selalu menuduh kita. Pikiran-pikiran kita menuduh kita ketika kita melakukan sesuatu, dan tuduhan itu mengatakan, oh kamu sudah berdosa, kamu sudah melakukan ini, kamu sangat kotor, kamu tidak layak. Tetapi ada penggembala kita, itu Tuhan Yesus, yang berkata kepada Allah Bapa, saya sudah mati bagi dia. Saya sudah mati, saya sudah disalibkan, dan darah saya telah dicurahkan bagi orang ini. Jadi saudari, ada penggembala kita yang membela kita di hadapan Allah Bapa. Sebab Allah Bapa telah mengasihi kita. Dia telah mengutuskan anaknya yang tunggal di Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, datang ke dunia ini. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperolehi kehidupan yang kekal. Saudara-saudari, Tuhan Yesus, dia telah melalui semua apa yang kita sedang lalui, masalah-masalah yang kita hadapi, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi. Firman Tuhan berkata, tidak sesuatu pencobaan yang kita alami itu yang Tuhan biarkan terjadi dalam hidup kita yang kita tidak boleh mengatasinya. Tuhan memberi kita kekuatan. Tuhan tahu kemampuan kita, dan Dia tidak akan membiarkan sesuatu yang kita tidak boleh atasi di dalam kehidupan kita. Kita boleh menang di atas setiap pencobaan, setiap masalah yang datang dalam kehidupan kita, karena Tuhan yang menolong kita. Dan firman Tuhan berkata, saudari, bahwa kita adalah umat yang pemenang. Umat yang pemenang. Sebab apa? Sebab Tuhan Yesus telah melalui semua masalah-masalah, semua pencobaan, semua kesulitan, tetapi Dia telah mengatasinya, dan Dia memahami apa yang kita sedang lalui. Oleh sebab itu, saudari, mari kita terus bertahan di dalam iman kita, sebab Tuhan Yesus telah mengatasi semua kesulitan kita. Dan yang seterusnya, saudara-saudari, kita perlu bertahan di dalam iman kita, sebab Kristus pasti akan menolong kita. Kita perlu bertahan di dalam iman kita, sebab Kristus pasti akan menolong kita. Pertolongan Tuhan itu akan datang kepada kita. Dia akan menolong kita, saudari, tepat pada masanya, tidak lambat dan tidak cepat. Ketika kita menghadapi masalah, sepertinya kita berada di dalam satu lorong yang gelap, dan kita tidak tahu apa yang ada di hadapan kita. Tetapi ada cahaya di hujung lorong itu, saudari. Sama juga, saudari, dalam kehidupan kita. Oh, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Ketika kita kesorangan, bersendirian, ketika kita mengalami masalah, ya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Sebab Dia berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan hasil ciptaan tangannya, dan kita adalah hasil ciptaan tangan Tuhan. Dan Dia mengasihi kita, dan Dia akan sentiasa bersama-sama dengan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia adalah Tuhan yang setia. Jadi apa yang Dia telah janjikan kepada kita, saudari, Dia akan menunaikannya. Sebab Dia adalah Tuhan yang berpegang kepada janji-janjinya.
Di dalam ayat 16 dia berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Pertolongan Tuhan itu akan datang tepat pada waktu kita memerlukan pertolongan tersebut. Saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Dia sudah melayani Tuhan begitu lama dan dia yang menceritakan ini, menceritakan bagaimana ketika dia mungkin ingin mencapai umur 60 tahun, dia sudah berpikir untuk berhenti untuk melayani Tuhan. Dia adalah seorang gembala, menggembalakan gereja. Ya, mungkin ketika itu ada beberapa gereja di dalam pelayanannya. Dia melayani di kalangan orang asli. Dia adalah orang Cina. Dia melayani di kalangan orang asli, dan dia berpikir untuk bersara, untuk berhenti. Ya, pada umur persaraan dia merencanakan untuk berhenti, tidak mau lagi menjadi seorang gembala. Dan satu hari dia terlibat dalam kemelangan. Dia naik motosikal dan terlibat dalam kemelangan, dan satu kemelangan yang sangat dahsyat, sangat teruk, dan orang ini, hamba Tuhan ini, dia terlantar yaitu sekian lama. Dan ketika dia di dalam keadaan itu, dia merasakan bahwa Tuhan ingin dia terus melayani Tuhan. Dan selepas itu dia teruskan pelayanan dia. Dia membuat penginjilan, dan ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi, saudara-saudari. Yang selepas itu ada 9 buah gereja yang dibangunkan melalui hamba Tuhan ini. Dan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tuhan menggunakan dia untuk membangun 9 buah gereja. Jadi masa pertolongan Tuhan itu adalah tepat bagi orang ini. Ya, Tuhan ingin bekerja dalam kehidupan kita juga, saudari. Kadang-kadang kita tidak tahu, tidak memahami kenapa ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mempunyai rencana, dan firman Tuhan berkata bahwa rencana Tuhan itu adalah lebih tinggi daripada rencana kita. Jalan Tuhan itu adalah lebih tinggi daripada jalan kita. Pikiran Tuhan itu adalah lebih tinggi daripada pikiran kita. Amin. Dan kita perlu bertahan di dalam iman kita, sebab Kristus pasti akan menolong kita. Kita jangan khawatir, jangan takut. Pertolongan Tuhan itu tetap ada, sebab Dia mengasihi kita. Di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dia berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus, yang dimana Tuhan berkata kepada Rasul Paulus, sebab Rasul Paulus mengalami kesulitan dalam kehidupan dia, cebaran dalam kehidupan dia, dan Tuhan berkata kepadanya, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi sama juga saudari, dalam kelemahan kita, ketika kita lemah, kekuatan Tuhan itu dinyatakan, kuasanya dinyatakan di dalam kehidupan kita. Seperti gelas yang kosong. Sebab gelas itu kosong ketika dia diisi dengan air. Jadi air itu memenuhi gelas yang kosong itu. Sama juga
kehidupan kita. Biar kita datang kepada Tuhan dan mengosongkan hati kita, biar Tuhan yang mengisi hati kita, mengisi kehidupan kita dengan kasih karunia-Nya, dengan kuasa-Nya. Dan biar Dia terus menggunakan kita. Dia akan memberi kemenangan kepada kita. Sebab Dia mengasihi kita. Dialah imam besar agung yang sentiasa berdoa syafaat bagi kita. Dan Dialah penggembala kita yang sentiasa berada dalam hadirat Allah yang membela kita. Oleh sebab itu saudari, di dalam perjalanan kehidupan kita akan sentiasa mengalami kemenangan. Oleh sebab itu mari kita tetap bertahan, dan kita terus bertahan di dalam iman kita. Karena Tuhan, Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia memahami keadaan kita. Dia telah menang di atas setiap masalah, setiap kesulitan. Dan Dia akan menolong kita, saudara-saudari. Mari kita datang kepada-Nya. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan yang sentiasa ada bersama-sama dengan kami, menolong kami Tuhan di dalam kesulitan kami, dalam masalah kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Biar firman-Mu itu Tuhan menjadi seperti benih yang ditanamkan dalam hati kami, yang akan menghasilkan buah Tuhan yang banyak Tuhan. Dan biar dalam semuanya ini Tuhan, nama Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Saudara-saudari, biar kasih karunia yang datang daripada Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus yang menyertai kita, biar wajah Tuhan yang terus menerangi kehidupan-Mu. Sebab Dia adalah Tuhan yang ada bersama-sama dengan Engkau. Dia adalah Emmanuel, Tuhan yang menyertai Engkau. Dimanapun Engkau berada, baik ketika Engkau sedang duduk ataupun sedang berdiri, sedang bekerja, sedang memandu, apapun yang Engkau sedang lakukan, biar wajah Tuhan itu terus menyinari Engkau, terus menerangi Engkau. Karena Tuhan yang penuh dengan kasih itu, Dia adalah Tuhan-Mu, Dia adalah Raja-Mu, Dia adalah pelindung-Mu, dan Dialah Tuhan yang memimpin Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.